Dimanapun saat ini Anda berada, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Memahami Pancasila tidak hanya sekedar sila-silanya saja, tapi juga sejarahnya yang diamanahkan oleh pendiri bangsa terdahulu. Berbagai elemen yang ada harus mampu menjadi embrio penggerak informasi yang konsumsi dan ditiru. Sehingga dalam penyampaian 4 pilar kebangsaan harus mampu dibangun secara struktural untuk membangun sikap dan mental secara individual sejak dini. Pemirsa, salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara-negara adalah kebesaran, keluasan, dan kemajubukannya. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan terdapat 1.128 suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya di sekitar 16.056 pulau, di mana untuk itu perlu konsepsi, kemauan dan kemampuan yang kuat dan memadai untuk menopang kebesaran, keluasan dan kemajubukan keindonesiaan. Konsepsi tersebut disebut sebagai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara atau 4 pilar, di mana anggota DPD RI Haji Darmansyah Hussein pada hari ini tetap melakukan sosialisasi 4 pilar tersebut. Pemirsa, namun kini di saat new normal, sosialisasi 4 pilar secara tradisional harus dilakukan dengan tatap muka, meski tidak harus dalam satu ruangan. Seperti diketahui, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI memiliki program sosialisasi 4 pilar MPR sesuai dengan tugas dan wewenang konstitusionalnya. Sosialisasi 4 pilar MPR yang digagas oleh Ketua MPR 2009 hingga 2014. Taufik Kemas adalah 4 landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang terdiri dari landasan ideologi, konstitusi, persatuan dan kesatuan serta semangat keberagaman sebagai modal sosial. Membangun kekuatan bangsa Indonesia, sejauh ini patut kita ketahui bahwasanya semakin paham kita tentang 4 pilar, maka bangsa ini akan semakin kokoh. Negara ini harus dikelola untuk menghantarkan manusia. Semua kewarganegaraannya mendapatkan puncak kemuliaan tertinggi, yakni insan yang bertakwa. Bagi pemuda, pada masa kini diharapkan mampu bergandeng tangan untuk merajut karya, mengembangkan potensi terbaik untuk negara kita, Indonesia. Sebuah potret ya, hari ini digelar sosialisasi 4 pilar pemirsa yang menghadirkan anggota DPD RI Haji Darmansyah Hussein selaku narasumber dan juga Bupati Kabupaten Belitung. Tentunya acara tersebut juga dihadiri oleh berbagai kalangan dalam setiap lapisan sesuai kapasitas masing-masing. Untuk mengetahui secara rinci seperti apa kegiatan yang digelar, mari kita saksikan bersama-sama. Bertempat di gedung serbaguna milik pemerintah daerah Kabupaten Belitung, Insinyur Haji Darmansyah Hussein selaku anggota DPD RI hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 menggelar acara sosialisasi 4 pilar MPR RI. Bertindak selaku narasumber Haji Darmansyah Hussein, kegiatan tersebut dihadiri Bupati Belitung Haji Sani Saleh, para tokoh pemuda, tokoh ulama, camat, kepala desa, mahasiswa, kajian bangku, kalangan dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta insan media, cetak dan media online. Dalam pelaksanaan acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Belitung Haji Sani Saleh. Dalam pelaksanaan acara ini, sosialisasi 4 pilar MPR RI juga dilakukan sesi tanya jawab dari stasiun Pandan Belitung. Presenter TV Online Belitung, Televisi Berita melaporkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sebelum saya mulai, saya mohon kepada Pak Mirang untuk bisa maju ke depan. Pak Mirang, Bapak asisten kita, asisten sekda. Yang saya hormati Bapak Bupati Belitung, Pak Sani Saleh Sos, Pak Haji Sani Saleh Sos, yang juga adalah selaku penatar tempat tadi katanya. Yang saya hormati Bapak tokoh masyarakat, Bapak camat dan mewakili kepala desa, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini kita sebetulnya seperti disampaikan oleh Pak Sani Saleh tadi, ya, mensosialisasikan sesuatu yang sebetulnya sudah ada dalam diri kita masing-masing. Cuman barangkali perlu kita segarkan kembali saja. Ada di antara peserta ini yang justru dulunya adalah penatar tempat. Tetapi bedanya sekarang adalah yang pertama, bahwa materinya adalah empat rangkaian. Ya, saya nanti akan sampaikan materinya. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan di sini bahwa saya berdiri di sini selaku anggota MPR RI. Ya, anggota DPD itu adalah anggota MPR RI. MPR mempunyai tugas, salah satunya adalah mensosialisasikan 4 pilar MPR, ya, yang dulu disebut sebagai 4 pilar kebangsaan. Tapi karena MK mengatakan bahwa kurang tepat istilah 4 pilar kebangsaan itu, maka disebutlah bahwa ini adalah 4 pilar MPR. Jadi kewajiban MPR mensosialisasikan ini. Saudara-saudara Bupati yang saya hormati, sebelum lanjut saya ingin juga sampaikan bahwa posisi saya sekarang di DPD RI adalah selaku koordinator dari 4 senator yang lainnya atau anggota DPD yang lainnya di RPK Belitung, sekaligus juga anggota dari Komite 4. Komite 4 ini membawahi atau berpartner dengan pemerintah di bidang urusan anggaran, ya, APBN dan UKM serta investasi, ya. Oleh karena itu laporan kepada Pak Bupati bahwa perjuangan kita, ya, untuk dapat prioritas di dalam membuka era new normal ini. Ya, kita daerah pariwisata tadi sampaikan telah dicanangkan di sini, sebetulnya tidak terlepas daripada bagaimana kita menyampaikan kepada pusat bahwa Belitung ini yang merupakan daerah pariwisata, ibarat kata baru berkembang, baru mau berkembang. Saya sampaikan kepada Ibu Sri Mulyani, saya bilang harus dimasukkan Belitung itu, alhamdulillah masuk. Belitung itu jangan sampai ibarat lagu beruri layu sebelum berkembang. Ya, ini kita harapkan. Oleh karena itu kesiapan daerah lah yang perlu, bagaimana kita menghadapi COVID itu dengan benar, bagaimana new normal itu kita lakukan dengan baik, bagaimana pariwisata itu bisa dihidupkan. Insya Allah insentif dari pusat itu akan datang nanti Pak Sanem. Bagaimana kesiapan kita Pak Sanem? Termasuk juga sebetulnya kemarin, karena di bidang pemeriksaan keuangan juga saya berjuang betul bagaimana Belitung ini bisa naik kelas PTP, tapi kurang sedikit aja Pak Sanem. Aduh, kurang sedikit.
Kalau Ikam datang kemari ke BPK, aduh, itu selesai itu orang. Tapi rupanya agak telat sedikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi sudah bagus, tapi kurang sedikit lagi. Mudah-mudahan lah tahun depan maksananya. Jadi inilah sedikit melenceng sedikit. Baik. 4 pilar, ya, kita mulai dulu dari yang paling lama. Yang paling lama munculnya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Slogan negara ini, ya, pada waktu kita merdeka sebetulnya diambil dari sejarah-sejarah lama, kitab-kitab lama, kitab Soma-Soma yang dari Putan Tular itu merumuskan bagaimana kerukunan sebetulnya antar umat beragama juga, tadinya antara Hindu dengan Buddha. Kita kenal bahwa zaman dulu Indonesia ini yang berkuasa atau agama yang dominan adalah agama Hindu dan Buddha. Ya, ada Mataram Hindu, ya, ada Sriwijaya, ada Majapahit. Kemudian sejarah panjang. Satu hal yang pasti dalam sejarah panjang itu, bahwa pendahulu-pendahulu itu telah berhasil menyatukan wilayah Nusantara ini. Walaupun pada akhirnya runtuh, bubar karena sistem kerajaan. Oleh karena itu, pada waktu sidang BPUPKI, ya, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan kepada Soekarno, ya, setelah mendapatkan masukan dari tokoh masyarakat, bahwa semboyan ini sebenarnya lama hidup ini, mari kita angkat menjadi semboyan pada waktu kita merdeka sebagai sebuah negara. Karena walaupun kita ini dalam alam modern, tetapi unsur-unsur pemersatu itu masih melekat dalam diri setiap pemeluk agama yang ada di Indonesia. Ada golongan Islam, ada golongan Kristen, ada golongan Hindu, Buddha, dan lain. Oleh karena itu masih relevan diangkat. Oleh karena muncullah yang namanya semboyan kita dalam bernegara. Kemudian yang kedua adalah pilihan bentuk negara apa yang bagus, ya, yang kuat mengikat Indonesia ini, sehingga yang beraneka ragam itu dengan semboyan secara supranaturalnya itu Bhinneka Tunggal Ika, maka perwujudan fisiknya, ya, pengikat secara fisik itu, ya, bentuknya seperti apa? Maka disepakatilah dalam sidang yang sama bahwa negara kita itu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau orang sekarang mengatakan negara kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati, harus ngerti dulu bagaimana itu bisa terjadi kesepakatan itu oleh founding father kita itu, ya. Nah, setelah kita memilih, bukan tidak ada sejarahnya. Kemudian negara kita itu juga pernah berubah menjadi negara Indonesia Serikat setelah konferensi meja bundar. Berubah kita, ya, pernah kita coba menjadi negara Indonesia Serikat, yang salah satu bagian negara Indonesia Serikat itu adalah, saya tidak bicara bagian yang lain karena kita orang Bangka Belitung, ya, adalah negara Baberi, Bangka Belitung Riau. Dulu memang negara Indonesia Serikat ini sebetulnya, ya, ada agenda tersembunyi dari pihak Belanda, karena dia lihat kalau dibikin Indonesia Serikat mungkin lebih gampang memecah Indonesia itu. Maka sempat kita mengikuti pola itu.
Cuman satu hal yang ingin saya sampaikan di sini sebagai kita kebanggaan kita sebagai orang Bangka Belitung. Saya mendapatkan informasi ini langsung dari pelaku sejarah itu. Ya, walaupun beliau bermain di underground, di bawah tanah perjuangannya. Bapak Dokter Marsidi Yudono mengatakan kepada saya, itu kira-kira sebulan sebelum beliau meninggal, beliau berdialog dengan saya. Beliau pulang ke Belitung, beliau mengatakan, Mika ya, dengan bahasa Belitung beliau sampaikan, beliau orang Jawa. Mika ya, orang Belitung harus punya satu kebanggaan, bahwa pada saat mau dibentuk negara Baberi, maka orang Belitunglah yang pertama kali mengatakan, kami tidak mau, kami mau segera bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau orang Bangka Belitung sekarang ini tidak mengatakan NKRI harga mati, itu tidak ngerti perjuangan kaki nenek dia dulu. Kaki nenek kita dulu, ya mungkin Belanda itu salah dia dalam melihat orang Bangka Belitung Riau itu. Karena apa? Karena daerah ini daerah timah, ya dipegang oleh perusahaan yang kuat. Ya, GMB, Gemeenschap Hafi Biliton, itu adalah perusahaan BUMN-nya Belanda diterjunkan ke sini untuk mengelola Belitung. Dia pikir Belitung itu sudah bisa dikuasai sehingga waktu dibentuk jadi Negara Kesatuan Baberi pastilah akan nurut. Ternyata kita, orang tua kita itu, ya kaki nenek Mika, orang Sijok, orang Tanjung Pandan, orang Gantong, orang Manggar, orang Kampit, kaki nenek kita katakan, tidak, kami bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, NKRI. Dulu orang tua kita sudah mengatakan, kaki kita sudah mengatakan NKRI harga mati. Kalau sekarang orang yang baru-baru mengatakan NKRI mati dengan gagah berani, Anda itu apa maksudnya? Bagaimana perilaku Anda untuk mengatakan bahwa NKRI harga mati? Kalau hari ini, ya Anda semua masih hobi membangga-banggakan negara lain, membangga-banggakan bentuk-bentuk negara lain, membanggakan produk-produk dari negara lain. Ini tidak menjiwai apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, cuma persoalannya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 17.504 buah pulau ini, kita dibatasi oleh, semua dikatakan dibatasi oleh laut, ya. Ada Laut Jawa membatasi antara Kalimantan dan Pulau Jawa, ya. Ada Selat Karimata, Selat Gaspar membatasi antara Sumatera dengan Kalimantan. Ada Laut Sulawesi, ada Laut Arafura, Laut Banda. Itu semua laut yang dalam, yang jaraknya sangat jauh pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin kelihatan sudah dekat. Oleh karena itu maka, ya, kita harus menciptakannya sebagai satu kesatuan. Lahirnya yang kita kenal dengan Deklarasi Juanda itu. Ya, deklarasi ini diperjuangkan sangat lama sekali untuk diakui secara internasional. Saudara bisa bayangkan kalau negara kesatuan kita itu dipisah-pisahkan oleh laut. Coba, kita gampang sekali diterobos oleh kekuatan-kekuatan asing, oleh kapal-kapal asing, oleh nasi-nasi asing. Nah, dengan perjuangan deklarasi Juanda itu, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, menjadi satu kesatuan, dan laut itu bukan lagi dianggap sebagai pembatas, tetapi sebagai penghubung antara pulau.
Nah, belakangan kita mendapat pengakuan dari UNCLOS istilahnya, ya, hukum laut internasional yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, inilah menjadi utuh negara Kesatuan Republik Indonesia itu, ya, ada rakyatnya, ya, bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, ada wilayahnya yang satu kesatuan yang diakui oleh UNCLOS, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini baru utuh secara fisik dan non fisik. Nah, kemudian setelah kita merdeka, maka orang berpikir apa landasan kita berbangsa dan bernegara ini. Maka 1 Juni dimulai sidang BPUPKI, dan di situ Soekarno menyampaikan gagasan mengenai Pancasila. Ya, rumusannya belum seperti yang kita kenal sekarang ini, ya. Jadi itu belum melakukan kesepakatan, belum ada keputusan. Dan yang kedua, 1 Juni itu belum proklamasi. Jadi, ya, landasan itu baru konseptual landasan. Negaranya belum ada, belum lahir. Nah, kemudian setelah 18 Agustus, 1 hari setelah kita merdeka, maka diputuskanlah rumusan Pancasila sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Jadi kalau sekarang orang ribut urusan Pancasila diperes, ya, itu sebenarnya membuka sejarah lama. Karena dari yang diperes itu panjang perdebatannya, itu panjang, dari 1 Juni sampai ke 18 Agustus baru diambil kesepakatan keputusan, ya. Inilah. Nah, jadi yang akan kita sampaikan di sini adalah Pancasila versi terbaru, ya, Pancasila versi terbaru. Dan itu tidak perlu diperbaharui lagi karena sudah menjadi konsensus bangsa ini, dan dia merupakan kaidah pokok fundamental istilahnya, sumber dari segala sumber hukum. Nah, mana itu Pak? Itu Pak Dao itu Pak. Kalau orang sarjana hukum pasti tahu betul itu bagaimana kedudukan sumber dari segala sumber hukum, dan dicantumkanlah ini di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang pada waktu amandemen tahun 1999-2003, di mana pada waktu itu alhamdulillah Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk berada di sidang-sidang itu, walaupun saya, ya, posisi saya pada itu sebagai anggota DPR RI yang juga anggota MPR RI, mewakili, pada awalnya mewakili Sumatera Selatan, kemudian menjadi mewakili Bangka Belitung. Pada waktu sidang-sidang amandemen undang-undang diambil kesepakatan bahwa preambul Undang-Undang Dasar itu tidak boleh diutik-utik, tidak boleh dirubah-rubah. Otomatis di dalamnya, ya, isi Pancasila itu ya tidak diutik lagi. Jadi 4 kali amandemen itu tidak menyentuh dan tidak boleh menyentuh, karena inilah titik simpul, ya, titik simpul daripada kesepakatan berbagai golongan yang ada di Indonesia ini. Ya, ada golongan Kristennya diwakili Amaranis, ada golongan Islamnya, ada golongan nasionalisnya,
semua bersepakat inilah rumusan final. Nah kemudian batang tubuhnya boleh dirubah di amandemen, ya di amandemen dengan polanya adalah pola adendum istilahnya, ya adendum. Sudah tahu kalau sebuah kontrak di adendum, ya kita masih bisa ikuti pasal-pasal lamanya, ini pasal-pasal barunya. Oleh karena itu bahan materi yang saya sampaikan kepada saudara semua itu adalah undang-undang dasar kita yang sudah diamandemen dalam satu naskah, ya dalam satu naskah. Nah undang-undang itu yang dari tadinya 37 pasal menjadi 73 pasal, banyak tambahnya, ya. Memang undang-undang dasar 45 itu pada waktu dibuat itu memang dibuat sangat terburu-buru, tapi hebatnya founding father kita, orang-orang tua-tua kita dulu, ya, yang walaupun mereka dulu punya pengalaman bernegara dan berbangsa, tapi sudah bisa merumuskan satu undang-undang yang begitu singkat, padat, dan lengkap sebetulnya. Cuman saking singkatnya banyak rumusan undang-undang dasar kita itu yang pada akhirnya ya dimulti-interpretasikan, dan beberapa hal pokok yang seharusnya masuk ke dalam batang tubuh masuk ke dalam penjelasan undang-undangnya. Jadi norma-norma yang seharusnya masuk ke dalam batang tubuh dibuat dalam penjelasan. Kita tahu bahwa penjelasan itu kedudukannya tidak sama dengan batang tubuhnya. Jadi dilengkapilah itu selama 4 kali amandemen itu, ya. Nah memang orang sekarang mulai bertanya-tanya setelah sekian tahun reformasi, kok negara kita masih begini-begini saja? Oh tidak begini-begini saja. Nah, saya ingin kembali ke topik kita. Ini mudah-mudahan dengan adanya semacam sosialisasi atau penataran kaitan dengan 4 pilar ini, corona ini paham juga lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini corona ini tidak paham dengan ini, efeknya inilah nyerang juga Indonesia dan nyerang juga kita berharapkan agar corona ini ngerti juga lah tentang apa dulunya masalah. Kalau dulu misalnya P4 kan, nah mungkin jadi dulunya P4 adanya badan pengamalan Pancasila. Nah kebetulan ini saya juga itu dilatih P4 itu dilatih Pancasilanya, didiklat dari 24 jam itu sampai 120 jam, bahkan sampai jadi juga sebagai apa namanya pemberi materi dalam hal ini penataran P4 zaman dari ya. Nah dilatihnya di Palembang di Jakarta, karena waktu itu aktif di aktivitas koordinasian Kosgoro, diutus Kosgoro, kemudian Jambi. Di sini kan ada BP7 dulu. Jadi ini bukan barang baru, barang lama sebetulnya. Pemirsa BTD Belitung Televisi Berita dimanapun saat ini Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Serbaguna, Kabupaten Belitung, dan di samping saya ini sudah hadir Bapak Insinyur Haji Darman Sangsen. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik sehat. Sehat alhamdulillah ya. Sudah berapa hari nih Pak di Belitung Pak? Saya sih untuk kedatangan kali ini baru 2 hari. Baru 2 hari ya? Sering kesini. Oh iya, berarti hari ini khusus untuk sosialisasi
empat pilar ini ya Pak? Ya, hari ini tugas saya selaku anggota MPR RI. Jadi tugas MPR itu mensosialisasikan 4 pilar Iya. MPR, yang 4 pilar kebangsaan. Iya. Sebenarnya sosialisasi 4 pilar ini dalam 1 tahun itu berapa kali Pak? Tergantung anggaran yang tersedia ya. Iya, iya. Ya, biasanya sekitar antara 5 sampai 6 kali lah. 5 sampai 6 kali. Dan Iya. ini yang keberapa kalinya Pak? Ini yang ketiga kali. Ini yang ketiga kalinya. Ya, Baik. Nah, saya yang mengutip pertama di Belitung Timur, yang Iya. kedua di Bangka, Pangkal Pinang, yang ketiga di sini. ini yang ketiga ya. Ya. Oke. Nah, saya mengutip kalimat yang saya dapatkan dari buku materi sosialisasi 4 pilar MPR RI ini Pak. Ya, Di mana sosialisasi 4 pilar MPR RI adalah untuk mengingatkan dan menyegarkan kembali komitmen seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kalau menurut Bapak sendiri, ini sudah berkomitmenkah dalam menjunjung? seperti saya sampaikan tadi, Iya. di pidato saya katakan bahwa nilai-nilai 4 pilar itu sebetulnya sebagian besar sudah bermukim di hati-hati orang Masyarakat ya. masyarakat Indonesia, Iya. khususnya masyarakat Belitung ini, Mm-mm. ya. Seperti nilai kebinekaan, Iya. ya kan? Itu kan kebinekaan itu sudah panjang sekali sejarahnya, bahwa dengan berbineka itu orang Belitung ini sudah mengalami ujian berkali-kali dan lulus gitu. Iya. Jadi tidak ada bentrokan, selalu rukun, masing antar agama, antar masyarakat, Iya. ya. Jadi itu contohnya. Yang kedua misalnya dalam Pancasila ya, Iya. nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, itu semua sudah hidup. Cuman sekarang kita segarkan kembali. Iya. Nah, terutama juga kita lihat sekarang relevansinya dalam kita menghadapi musibah internasional ini, ya, pandemi COVID ini. Kita tahu makin kelihatan relevansinya. Misalnya contoh nih, ambil contoh ya. Iya. Kita lihat di negara-negara, di banyak negara itu justru mereka akhirnya kembali kepada Tuhan. Iya. Ya, kita lihat misalnya ya berapa banyak kita lihat misalnya mereka mulai menyimak orang Islam itu azan. Apa sih? Mulai mereka menyimak gitu. Iya. Banyak di video-video seperti itu kan. Jadi karena itulah kita yakin bahwa nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi COVID ini sebetulnya merupakan modal yang sangat bagus. Iya. Berarti nilai-nilai yang di Pancasila ya Pak ya? Di Pancasila, ya, kemanusiaan, nilai kemanusiaan itulah misalnya ya. Nilai kemanusiaan itu bagaimana kita saling mengingatkan, Iya. saling tolong menolong ya dalam menghadapi musibah Iya. ya yang dihadapi secara merata ini. Iya. Nah, harapan Bapak nih setelah berkali-kali sosialisasi 4 pilar ini Pak terhadap masyarakat, terutama masyarakat Belitung. Ya. Harapan saya justru semakin kelihatan perwujudannya, pengejawantahannya di masyarakat. Ya. Jangan hanya dihafalkan, jangan hanya dipelajari, tetapi betul diinternalisasikan. Iya. Itu harapan. Iya. Ya. Baik. Terima kasih Bapak untuk waktunya, sukses untuk kita semua bersama, terutama untuk masyarakat Belitung ya Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, bebas dari COVID-19. Amin. Baik pemirsa BTV, demikian liputan untuk hari ini dalam rangka sosialisasi 4 pilar MPR RI bersama Bapak Insinyur Haji Darma Sausen dan saya Donat yang bertugas. Sampai jumpa, salam BTV.